Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Ketika kita masih kanak-kanak, konsep akan kematian seakan-akan jauh dari kehidupan kita. Masa kanak-kanak kita habiskan untuk merayakan kehidupan, untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal kita masing-masing. Keadaan mulai berubah ketika kita beranjak dewasa dan kemudian menua. Tak dihadapkan pada kenyataan kehilangan satu persatu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Akan ada masanya bahwa mereka yang kita cintai meninggalkan kita, mencapai babak baru dalam kehidupan mereka. Kita kemudian bertanya-tanya, apakah suatu saat nanti kita akan kembali berjumpa, kembali bercanda tawa dan saling bercerita? Atau kita malah bertanya, apakah kehidupan setelah kematian itu benar-benar ada? Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saudariku terkasih, kekekalan hidup tidak bisa kita dapatkan di dunia fana yang kita huni saat ini. Allah menjamin hidup kekal di dalam lingkup kasih-Nya yang luas tak terbatas. Begitu besarnya sampai Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua, umat yang percaya kepadanya. Saat ini, ayat-ayat kasih akan memberikan 10 alasan untuk percaya bahwa kehidupan setelah kematian benar-benar ada. Bagian yang pertama. Publikasi ini terbagi dalam 3 bagian yang akan ayat-ayat kasih sajikan kepada saudara dan saudari semua setiap minggunya. Siapkan dirimu, saudara dan saudariku, atur napasmu, dan biarkan kasih Allah dalam perlindungan dan rahmat-Nya menyelimutimu saat ini. 10 alasan untuk percaya bahwa kehidupan setelah kematian benar-benar ada. Alasan pertama, adanya ketidakadilan yang terjadi di dalam kehidupan fana. Setiap manusia pasti akan sulit mempercayai bahwa hidup ini indah dan bermakna apabila kita tahu bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, yang pada akhirnya akan menjadi timbal balik terhadap setiap ketimpangan serta ketidakadilan yang terjadi di dunia yang fana ini. Kita melihat beberapa orang yang seakan-akan ditakdirkan untuk hidup bahagia, sama sekali bebas dari kesulitan finansial, mempunyai rupa yang rupawan, otak yang cemerlang, mendapatkan pendamping hidup yang seakan-akan sempurna, dan kehidupannya selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Apabila kita benar-benar yakin bahwa kebahagiaan tidak dikaruniakan secara merata, dan beberapa orang memang dilahirkan hanya untuk menderita, maka akan banyak sekali orang di dunia ini yang akan mengutuki, membenci hari ketika mereka dilahirkan, seperti yang dilakukan Ayub dalam Ayub 3 ayat 1-3. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Apabila memang manusia dilahirkan untuk mengalami penderitaan saja, tanpa ada kemungkinan dan janji akan kehidupan yang lebih baik setelah kehidupan yang fana ini berlalu, kita bisa setuju dengan pernyataan Raja Salomo yang dalam salah satu titik terendah dalam hidupnya berkata,
Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 4 ayat 1-6. Alasan kedua, keindahan dan keseimbangan. Ada banyak hal di dalam hidup kita yang seakan-akan tidak sesuai dengan permasalahan pribadi dan kesulitan hidup yang kita alami. Kebutuhan tidak selalu terjawab, dan seringkali kita berakhir dalam kenyataan yang menunjukkan bahwa hasil yang kita harapkan mengkhianati setiap usaha dan kerja keras yang kita lakukan. Tetapi untuk semua hal yang menyakitkan dan tidak adil, ada keindahan dan keseimbangan. Untuk setiap penderitaan, rasa was-was dan situasi menakutkan yang penuh kekhawatiran yang pernah terjadi, ada waktunya ketika hidup kita tenang tanpa gangguan. Ketika tubuh kita mulai menua dan tulang belulang kita menghambat setiap gerak kita. Ada anak-anak kecil yang lahir, kemudian tumbuh besar, berlarian dan bermain di dalam kebahagiaan. Setiap kali matahari terbenam dan alam semesta mulai hening, Allah memberikan waktu bumi dan seisinya untuk beristirahat, beregenerasi dalam siklus kehidupan yang sudah ditetapkan. Malam yang dingin, serta musim-musim yang sulit memberikan kita harapan bahwa setiap kesulitan yang kita alami pun suatu saat akan berlalu. Apabila tidak ada kehidupan setelah kematian, siklus alam semesta tidaklah berjalan dengan sempurna. Alasan ketiga, adanya berbagai macam kesaksian dari mereka yang mengalami kebangkitan setelah kematian. Bukti klinis tentang kehidupan setelah kematian bersifat sangat subjektif dan masih diperdebatkan bahkan sampai saat ini. Seringkali pengalaman menuju kematian digambarkan sebagai adanya sinar yang sangat terang, terowongan yang panjang, ataupun tuntunan yang diberikan oleh malaikat. Kesaksian-kesaksian itu seringkali tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Kita seringkali bingung bagaimana harus bersikap terhadap mereka yang mengalami kejadian langka tersebut, yang menceritakan tentang surga maupun neraka. Yang kita tahu sampai sekarang hanyalah ada banyak sekali pengalaman-pengalaman seperti itu yang bisa menjadi sebuah catatan tebal dalam koleksi bacaan siapapun yang menginginkannya. Tapi satu hal yang bisa kita simpulkan dari setiap pengalaman tersebut adalah kematian bukanlah sebuah akhir, tapi adalah sebuah awal dari perjalanan hidup jiwa kita selanjutnya. Hari ini ayat-ayat kasih akan menyajikan bagian kedua dari 10 alasan untuk percaya bahwa kehidupan setelah kematian benar-benar ada.
Di tengah kehidupan kita yang cepat, segala pekerjaan yang membuat kita sibuk bisa mendistraksi kita dari tujuan penciptaan dan karya penebusan Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal. Setiap kerja keras dan kehidupan kita saat ini menjawab setiap kebutuhan kita, sehingga konsep kekekalan bisa jadi ada di luar konsep berpikir kita sehari-hari. Dalam bagian sebelumnya, ketidakadilan serta keindahan dan keseimbangan dalam hidup, juga kesaksian dari mereka yang mengalami pengalaman mati kemudian hidup kembali, menjadi beberapa alasan yang memberikan penguatan untuk mempercayai bahwa kehidupan setelah kematian itu benar adanya. Saat ini, ayat-ayat kasih akan memberikan 3 alasan lagi sebagai bagian kedua dari 3 bagian di dalam topik ini. Ayat-ayat kasih berharap publikasi singkat ini akan mengingatkan saudara dan saudari kembali tentang kasih dan rahmat Allah serta karya penebusannya dalam hidup setiap kita. Siapkan dirimu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan bersama-sama kita akan masuk dalam bagian kedua, 10 alasan untuk percaya bahwa kehidupan setelah kematian benar-benar ada. Alasan keempat, kerinduan di dalam hati. Ada bagian dari hati setiap manusia yang selalu merindukan sesuatu yang lebih besar daripada semua yang bisa didapat di dunia ini. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Salomo berkata, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka." Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kehidupan kita akan kekekalan berasal dari Allah yang menempatkan kekekalan dalam hati kita masing-masing. Secara jelas, kekekalan yang Salomo maksud mengacu pada sebuah kerinduan yang tak terhindarkan akan sesuatu yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Ada sebuah kekosongan di dalam hati kita yang sama sekali tidak bisa kita hindari. Untuk beberapa waktu, Salomo mencoba mengisi kehampaan dalam batinnya dengan pekerjaan, anggur, dan canda tawa yang kosong. Dia mencoba memuaskan kerinduan di dalam hatinya dengan filosofi, musik, dan hubungan yang memabukkan dengan banyak wanita. Tapi pada akhirnya, tumbuhlah kekecewaan di dalam hatinya. Semuanya kembali berubah ketika dia kembali ke keyakinannya akan hari penghakiman dan kehidupan setelah kematian. Pada akhirnya Salomo menemukan sesuatu yang cukup besar untuk memuaskan kerinduannya akan kekekalan, akan Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Alasan kelima, kepercayaan umum. Ketika banyak orang mengaku percaya tentang ada atau tidaknya kehidupan setelah kematian, kepercayaan tentang adanya kehidupan setelah kematian adalah sebuah fenomena abadi yang dipercayai oleh banyak kebudayaan kuno dan berbagai kepercayaan di segala penjuru dunia. Piramida Mesir yang dengan sengaja dipersiapkan untuk kehidupan di alam baka adalah salah satu contohnya. Manusia sepanjang zaman serta berbagai relik sejarah menunjukkan kepercayaan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Apabila tidak ada kehidupan setelah kematian, maka hidup yang kita jalani, setiap nafas yang kita hirup dan hembuskan, telah membodohi hampir semua orang, dari zaman Fir'aun di Mesir, Yesus dari Nazaret, sampai pada kehidupan kita di zaman modern ini.
Alasan keenam, Allah yang kekal. Alkitab menyebutkan bahwa Allah adalah sumber keabadian. Alkitab juga menggambarkan sifatnya sebagai yang kekal, yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Alkitab yang sama juga memberitahu kita bahwa Allah menciptakan sesuai dengan rupanya, dan rancangan Allah adalah menyambut kita, anak-anaknya suatu saat nanti, ke dalam rumahnya yang abadi. Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah memperkenalkan konsep kematian sejak para manusia pertama masuk tanpa izin, melanggar semua aturan yang sudah Allah berikan kepada mereka. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 1-19. Apabila tidak ada kematian, maka kita, manusia, akan hidup selamanya dan tanpa adanya kesempatan untuk kembali bersekutu dengan Allah. Kita akan hidup selamanya dan menjadi manusia-manusia yang memberontak, sombong dan egois. Sebaliknya, Allah membuka sebuah jalan yang pada akhirnya akan mengkaruniakan kepulangan kita ke hadirat-Nya. Semua orang yang memilih untuk berdamai dengannya. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kali ini sampailah kita di bagian ketiga, bagian terakhir dari publikasi 10 alasan untuk percaya bahwa kehidupan setelah kematian benar-benar ada. Apabila kau menyaksikan dan mungkin juga bertanya-tanya, apakah kehidupan setelah kematian itu benar-benar ada? Kau tidak sendirian. Banyak sekali orang di dunia ini yang mempunyai pemikiran yang sama denganmu. Namun satu hal yang perlu diingat adalah bahwa Yesus berjanji akan memberikan penolong bagi mereka yang ingin mengetahui kebenaran dan untuk kemudian berserah kepadanya. Kematian adalah sesuatu yang kita tidak ketahui, penuh misteri, dan kita mungkin berpikir kalau kita tidak akan pernah siap untuk menghadapinya. Tapi saudara dan saudari terkasih, Yesus Kristus, Allah kita yang hidup sudah pernah mati, dan Dia menang atas maut yang menimpanya. Dia tidak akan membiarkan kita melaluinya sendiri. Dan ingatlah bahwa Kristus mati untuk membayar harga dosa-dosa kita. Dan semua orang yang percaya kepadanya akan menerima karunia pengampunan dan hidup yang kekal. Keselamatan yang dianugerahkan Kristus bukanlah balasan untuk setiap usaha dan kebaikan yang kita lakukan. Keselamatan adalah sebuah anugerah untuk semua orang yang menaruh kepercayaan mereka kepada Allah Bapa. Siapkan dirimu, saudara dan saudariku. Atur napasmu dan terima anugerah firman-Nya di dalam hidupmu saat ini. Alasan ketujuh, Perjanjian Lama telah menyatakannya tentang adanya kehidupan setelah kematian. Ada sebuah anggapan yang menyatakan
bahwa gagasan akan kehidupan setelah kematian adalah sebuah gagasan yang dilahirkan oleh Perjanjian Baru. Tapi dalam Perjanjian Lama, Daniel berkata bahwa akan tiba hari di mana mereka yang telah tertidur dalam debu tanah, sebagian akan mendapat hidup yang kekal, dan sebagian yang lain akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, seperti yang tertulis di Daniel 12 ayat 1-3. Salah satu penulis kitab Mazmur, dalam Mazmur 73, Mazmur Asaf, menggambarkan bagaimana dia hampir saja kehilangan iman kepada Allah ketika melihat orang jahat menjadi makmur, sedangkan orang-orang yang hidup di jalan Allah malah menderita. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa dia pergi ke perlindungan Allah. Dia mendapatkan sudut pandang baru dalam melihat perkara tersebut. Dalam sudut pandang penyembahan kepada Tuhan, Asaf melihat bagaimana orang-orang jahat berdiri di tanah licin di atas hidup mereka. Ayat-ayat untuk direnungkan. Mazmur 73 ayat 24-28. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Alasan ke-8. Perkataan Kristus. Beberapa orang memang tidak menyukai Yesus dan menuduhnya sebagai orang jahat serta nabi palsu. Tetapi bahkan orang yang tidak percaya adanya Tuhan atau para non-Kristen biasanya merujuk Kristus dengan hormat. Tapi Kristus mempunyai sikap dan pendapat yang jelas tentang kehidupan setelah kematian. Dia berkata dalam Matius 10 ayat 28, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa, membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Yesus sendiri menjanjikan surga kepada pencuri yang bertobat, yang sama-sama dihukum disalib di sebelahnya. Menurut Yesus, menghadapi realita tentang adanya kehidupan setelah kematian adalah masalah utama dalam hidup. Contohnya dia berkata dalam Markus 9 ayat 47, "Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka." Dengan segala hal yang terjadi di dunia ini, bersatu dengan Allah dalam keabadian adalah hal penting dalam rencana kasih-Nya pada kita, manusia di dunia. Alasan ke-9. Kebangkitan Kristus. Tidak ada bukti lebih besar tentang kehidupan setelah kematian selain kebangkitan Yesus Kristus. Perjanjian Lama meramalkan bahwa Sang Mesias akan mengalahkan dosa dan kematian untuk umat-Nya, yang tertulis di Yesaya 53. Yesus Kristus dengan sukarela mati di tangan pengeksekusi, dikuburkan di kuburan yang bahkan bukan milik-Nya sendiri, dan kemudian 3 hari sesudahnya meninggalkan kuburan tersebut menjadi kosong. Para saksi mengatakan bahwa mereka tidak hanya melihat kuburan yang kosong, tetapi juga bertemu dengan Yesus yang sudah dibangkitkan, dan menampakkan diri pada lebih dari 100 orang dalam kurun waktu 40 hari, sebelum Dia terangkat ke surga. Ayat-ayat untuk direnungkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11.
Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Alasan ke-10, adanya sebab dan akibat. Kepercayaan tentang adanya kehidupan setelah kematian adalah sebuah sumber kenyamanan pribadi, optimisme, dan pendorong terciptanya kehidupan yang dekat, yang bergaul dengan Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang menawarkan keyakinan yang lebih besar bahwa ada kehidupan setelah kematian bagi mereka yang menggunakan kehidupan di dunia ini untuk mempersiapkan diri kepada kekekalan. Kepercayaan kepada kekekalan telah memampukan banyak orang untuk mengorbankan diri mereka sendiri untuk orang-orang yang mereka cintai. Dalam Matius 16 ayat 26, Yesus berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Sebuah prinsip kebenaran yang sama yang dikatakan seorang martir Kristen, Jim Elliot, yang mati terbunuh pada tahun 1956 oleh orang Indian dari suku Auca. Dia berkata, "Dia yang melepaskan apa yang tidak bisa dia simpan bukanlah orang bodoh. Dia yang mendapatkan apa yang tidak akan pernah bisa hilang." Demikianlah bagian akhir dari seri 10 alasan untuk percaya bahwa kehidupan setelah kematian benar-benar ada. Allah mempunyai rencana dalam setiap tindakan yang Dia lakukan dengan dunia ini. Saudara dan saudariku, Allah mau kita tinggal di tempat yang Dia telah siapkan untuk kita masing-masing. Kiranya publikasi singkat ini mengingatkanmu atas kasih Allah yang besar kepadamu dalam hidupmu. Allah memberkatimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.